Ya, oke, terima kasih Pak Anggi dan juga Pak Tama. Eh, saya mulai acara podcast pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada podcast malam hari ini, podcast Jatayu. Malam hari ini spesial ada bintang tamu, mungkin bintang tamu ya Pak ya, bisa disebut bintang tamu ataupun moderator, ataupun Bintang pembicara, mohon maaf pen- pembicara pada bintang malam hari ini. kehormatan. Oh, bintang kehormatan, siap. Bintang tamu pada malam hari ini yaitu ada Pak Fendi. Terima kasih Pak Fendi atas kehadirannya. Pak Fendi pada malam hari ini akan sharing ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Tentunya spesial di dunia supply chain, yaitu mengenai ide-ide inovatif untuk supply chain improvement. Jadi teman-teman nanti kita simak untuk materi yang akan disampaikan oleh Pak Fendi pada malam hari ini. Seperti biasa acara podcast malam hari ini kita ngobrol santai. Jadi nanti teman-teman juga bisa langsung untuk tanya jawab kepada Pak Fendi. Langsung saja kepada Pak Fendi, saya persilahkan untuk menampilkan materi pada malam hari ini. Oke, selamat malam. Saya izin share screen ya. Ya, silakan Pak, sudah jadi Silakan Pak co-host. Fendi. Ya. Oke. Oke, thank you teman-teman yang bersedia meluangkan waktu untuk sharing-sharing ya. Mohon maaf Pak Fendi, suaranya, Yes, volumenya bisa lebih dinaikkan. kurang jelas ya. Jelas. Di saya sih jelas ya. Oh, Di saya jelas kok. Di Cukup rekan-rekan jelas. apakah sudah jelas? Jelas, Mbak. Oh ya, oke. Mungkin di oke. Ini sebenarnya saya sharing aja ya berdasarkan apa yang pernah saya alamin selama bekerja di supply chain. Jadi nanti ada beberapa contoh yang pernah saya alami akan saya share. Jadi kalau misalkan mau bertanya juga saya sih welcome. Karena ini apa yang saya pernah lakukan. Kalau menurut saya sih untuk inovasi atau improvement itu selalu harus pegang 4 prinsip ini ya. Satu, harus ada pemikiran mindset itu selalu ada improvement. Sebagus apapun perusahaan itu, yang saya pernah lihat itu segede apapun, sekecil apapun selalu ada improvement room. Jadi itu yang saya pernah jalanin selama kerja di banyak perusahaan. Terus kedua adalah dua kepala lebih baik. Apapun ide kita, sebaiknya kita cari orang yang bisa counterpart. Jangan satu orang kemudian mendominasi dan menang sendiri. Karena selalu kita butuh orang yang bisa counterpart kita, yang bisa sparring lah. Apa kekurangan kita, apa yang mungkin kita harus lihat, perhatikan, atau apa yang mungkin resiko dan sebagainya. Jadi seringkali kalau misalkan kita melakukan improvement, pasti ada sisi yang mungkin kita belum sempat review. Jadi harus hati-hati. Dan yang ketiga yang saya selalu berharap adalah improvement tidak harus besar sih. Kecil-kecil juga improvement. Terus dari bagian sendiri jangan selalu menunjuk orang lain. Karena kita selalu, oh bagian dia jelek, bagian itu jelek. Sebaiknya dari bagian sendiri, part sendiri, terus secepatnya sekarang, jangan nantilah bulan depan, nantilah tahun depan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah fokus pada isu yang bisa dikontrol, yang bisa dikendalikan, bisa di-manage, bisa dilakukan. Karena banyak orang selalu ya karena bencana alam, karena ada isu yang inilah nyalahin pemerintahnya, itu satu hal yang kita yakin itu betul, tapi pasti ada celahnya untuk yang bisa kita lakukan. Yang sering kali saya lihat, orang kadang-kadang udah menyalahkan bagian yang tidak bisa dikontrol, kemudian stop. That's it.
Ini saya kasih contoh aja langsung ya, yang pernah saya lakukan. Yang contoh ini sebenarnya paling banyak saya temui di supply chain. Saya di banyak perusahaan selalu menemukan kasus adalah gudang penuh. Gudang penuh, so what? Ya udah penuh gitu. Nah, kalau saya sih akan mencoba melihat dari beberapa hal. Contoh, kita melihat dari stok akurasi. Apakah stoknya akurat? Harusnya stoknya 1000, ternyata ada 1100 misalkan. Satu item lebih 10%, kalau 10 item udah lebih banyak sekali. Saya pernah nemu di beberapa perusahaan itu stok akurasinya parah. Kalau kurang dianggap, oh harus dilakukan penyesuaian. Tapi kalau lebih, entar aja, barangkali nanti besok cek lagi jadi kurang gitu kan. Kemudian gunanya jadi berantakan. Jadi stok akurasi itu harus diperhatikan lebih dan kurangnya ya. Karena lebih itu bisa jadi masalah. Walaupun secara ini, oh kan kita untung lebih gitu. Tapi banyak hal itu menjadi masalah di hal-hal lainnya. Terus ada banyak case saya nemu juga di beberapa perusahaan tuh kalau misalkan ada receipt, ntar aja lah besok. Ini nanti dulu, tunggu decision dulu. Nanti dulu ini tunggu apa dulu. Jadi kemudian di pending. Nah, pada saat pending receipt itu tidak kepantau, tidak ke kontrol, bisa jadi kelewat, bisa jadi ya isu-isu lain lah kemudian menjadi penumpukan di gudang. Jadi kadang-kadang ada supplier kirim harusnya 100 dia kirim 110 karena misalkan ada policy kan memang boleh lebih ya. Kemudian 10-nya itu nggak di-receive karena PO-nya nggak bisa, PO-nya cuma bisa 100, nggak bisa lebih dari 10%. Harus minta di open PO lagi dan sebagainya. Depending, kemudian jadi masalah. Atau eh, banyak case ya, saya nemu itu kadang-kadang ada QC yang kemudian QC itu ambigu antara mau dirilis atau tidak. Kemudian depending. Pada saat depending tidak di follow up. Tidak di follow up kemudian jadi masalah penumpukan. Atau pending disposal. Sama juga halnya seperti QC. Ada hal-hal yang barang-barang yang kadang-kadang harus didispose. Karena ada isu quality, ada isu uh, regulasi, dan sebagainya itu harus didispose. Depending, tunggu tunggu decision management, tunggu uh, si A, si B, si C, kemudian ya depending jadinya penumpukan di gudang. Atau return. Nah, return itu menarik ya. Saya di beberapa perusahaan tuh menemukan return. Itu ada return yang eh, ada perusahaan yang kalau return itu kayaknya di pending-pending gitu. Jadi memang banyak perusahaan itu polisinya boleh return. Tapi ada perusahaan polisi juga yang perusahaan yang tidak boleh menerima return. Nah, saat di pending itu tidak masuk sistem tapi barang ada gitu. Nah, itu menarik juga sih. Karena kalau return diterima biasanya kan merugikan ya. Karena harus ya di sisi pajak, di sisi apa itu jadi eh, lumayan ya takes time-nya untuk membereskan itu. Terus saya juga nemu pengalaman saya sih juga proses-proses di gudang itu ada beberapa perusahaan itu yang slow gitu loh. Jadi aktivitinya sebenarnya katakanlah sehari bisa terima 10 kali incoming tapi karena dia santai mungkin 8 aja udah selesai jam 4. Kayaknya ya udah kadang-kadang ada supplier yang oh Pak ini jadi gimana? Oh jadi besok dia numpuk jadinya banyak. Nah itu menarik sih karena pada saat penumpukan terjadi itu akan menghambat proses-proses di gudang berikutnya. Jadi kesannya itu incoming-nya jadi banyak banget di hari tertentu, terus kadang-kadang nggak apa ya, nggak balance gitu loh, fluktuatif gitu loh. Padahal sebenarnya ada proses-proses di internal yang slow, itu mengakibatkan seolah gudang itu penuh, sesek gitu. Padahal dengan cepat masuk, cepat dipakai dan sebagainya akan lebih baik gitu, cepat terjual. Kadang-kadang juga yang saya nemu juga dokumentasinya. Dokumentasinya terlalu jelimet, terlalu panjang, terlalu banyak tanda tangan, terlalu banyak eh, harus ada dokumen ABCD yang mungkin harusnya bisa diminta sebelumnya. Tapi
semuanya harus ditunggu pada saat barang datang. Kemudian jadinya barang itu nggak bisa diproses untuk next, apakah di input, apakah disimpan dan sebagainya. Jadi transportasi itu menarik ya. Kalau transportasi itu yang pernah saya lihat adalah pada saat pengiriman itu bisa secepatnya dilakukan, kemudian bisa barang cepat keluar, itu kan lebih baik ya, sehingga mempercepat gudang itu kosong untuk diisi barang baru. Dan ada pengalaman di mana karena itu vendornya atau internalnya nggak bagus gitu, sehingga karena nunggu transportasi jadinya nunggu dispatch. Nah, ini beberapa contoh yang pernah saya alami dan pernah saya perbaiki. Hal-hal seperti ini kadang-kadang simple ya. Ya cuma satu, cuma dua. Tapi kalau dikumpulkan, akumulasi, itu gudangnya jadi lumayan ya, padat gitu. Ini contoh sih. Mungkin yang contoh satu dulu, barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya. Dari rekan-rekan mungkin bisa langsung aja mulai diskusi dengan Pak Fendi terkait materi yang sudah disampaikan. Langsung saja, jadi karena kita malam ini podcast, jadi ngobrol santai aja. Mungkin rekan-rekan ada yang pernah mengalami selama bekerja atau bagaimana sarannya kepada Pak Fendi terkait yang terjadi di perusahaan tempat bekerja. Yang sangat menarik itu slide sebelumnya ini, Pak Fendi. Yes. Nah, ini. Ya, menurut saya ini reminder banget ya. Ketika kita melakukan improvement kan, kita langsung berpikir metode, ya kan? Kita berpikir solusi, ya kan? Nah, mau pakai metode apa nih? Mau pakai solusinya harus bagaimana? Padahal prinsip ini yang penting, ya kan? Prinsip ini penting banget dan saya melihat prinsip ini apa ya? Tercermin ya. Kalau saya lihat di WAG kita ini tercermin di sini nih, ya. Always room for improvement. Jadi sering banget kan di WA grup kita ada yang tiba-tiba nanya, Pak ini gimana gitu kan. Terus yang ini nih, dua kepala lebih baik dari satu kepala. Wah, kalau di WAG kita malah ada 1.000 kepala, ya kan. Nah, jadi apa namanya, ya melempar suatu isu, melempar suatu problem di pekerjaan di WAG kita itu menurut saya itu pas banget ya. Jadi nggak cuma satu atau dua orang yang mikirin ya. Kalau saya lihat satu orang lempar isu gitu ya, lempar problem atau lempar minta urun pendapat gitu ya, paling nggak ada 5, 6, 7 ya, kadang-kadang semua kita urun pendapat di situ. Nah itu menurut saya ini benar banget ya kan, terus X small ya kan, ini tamparan juga ke saya sih ya, pas Pak Fendi bilang jangan nyalain orang deh gitu. Oh salah si itu, salah si ini. Ya start with myself gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Jadi jangan lihat keburukan orang lain dulu deh, ya. Nggak apa-apa orang lain buruk, ya. Yang penting kita yang bisa kita perbaiki, ya kan? Ini prinsip ini sih apa reminder banget sih buat buat kita semua ya, yang mau melakukan improvement ya. Jadi jangan langsung apa ya kan memang improvement itu perlu cepat ya. Cuman coba ini prinsip-prinsipnya dilihat dulu gitu ya, karena ini akan menghasilkan improvement yang jauh lebih berkualitas kalau kita menggunakan prinsip ini. Ya, itu sih kalau dari saya. Mungkin teman-teman lain ada pendapat lain, mungkin ada pengalaman tadi di gudang ya. Yang gudang tuh. Sebenarnya contoh simpel ya. Ini misalkan waiting dokumen ya, yang saya pernah alamin gitu ya. Wah, kita nunggu dokumen nih. Si bea cukainya lama, si itu lama dan sebagainya. Ternyata setelah digali,
kadang-kadang yang kitanya sebenarnya kita bisa melakukan duluan gitu loh. Bisa kita minta-minta dulu dokumen-dokumen COA-nya, dokumen-dokumen yang bisa diminta dulu ya diminta dulu gitu. Misalnya invoice-nya, packing list-nya diminta dulu sebelum barang itu tiba misalkan. Jadi instead of kita menyalahkan bagian lain, ya kita mungkin bisa act di kita dulu gitu. Kita minta dulu gitu. Kita proaktif. Atau kadang-kadang ada yang ya itu kan urusan QC, pending QC ya biarin aja barang di situ. Nah, ini kadang-kadang juga menarik nih. Padahal itu barang ada di gudang menunggu keputusan, menunggu eh, disposisi lah. Nah, kita yang sebagai pemilik gudang mau nggak mau kita harus bertindak gitu loh. Bisa aja kita bilang ya itu kan urusannya QC, betul. Tapi masalahnya jadi di kita gitu loh. Atau transportasi, ya tunggu purchasing, tunggu ini, tunggu si itu. Ya padahal masalahnya jadi di dispatchnya di gudang gitu. Ya banyak hal sih contoh-contoh seperti itu. Ya, kalau kita balik malah orang gudang pasti sering bilang, oh semuanya aja salah gudang gitu kan. Nah, tapi Itu ya, betul sih, betul. nah, Nih, ini Pak Aje ada dari Pak Ade Sundana sudah angkat tangan nih. ya, Oke, Pak silakan. Selamat Ada. malam, Pak. Selamat Malam. malam. Ya, Kedengaran, Pak. Pak? Lama. Ya, ya kedengeran jelas. Jelas, Pak, sekarang. Oke, Pak. Terima kasih. Sebelumnya mungkin ini hanya sebuah sharing terkait dengan improvement ya dari sebelumnya. Itu kan saya pernah ada migrasi ya, proses migrasi sistem pendukung pekerjaan dari mulai yang mungkin yang biasa ke SAP. Itu kan terjadi crowded data, crowded segala macam lah gitu kan. Akhirnya kan terjadi penumpukan dari stok lah, termasuk penumpukan pekerjaan lah seperti itu lah. Karena berhubungan dari migrasi itu gitu kan. Akhirnya kan ini sharing pengalaman ada satu project improvement, salah satunya adalah terkait dengan isu delivery akurasi. Delivery akurasi ini kan karena kan ini customer concern ya untuk masalah delivery akurasi ini, karena kalau sampai delivery akurasi itu berkurang, hanya kan customer memilih untuk ke komputer kita gitu kan seperti itu. Nah itu emang kejadian di tahun berapa ya, tahun 2015 2016, karena beralih fungsi itulah jadi ada improvement yang emang lumayan perlu effort yang lumayan tinggi, karena emang berhubungan ke semua pihak, termasuk salah satunya adalah warehouse, juga produksi dan juga procurement, termasuk supply chain di sana, karena emang perlu effort luar biasa. Dan ini itu sempat jadi membuat polemik lah gitu kan, karena perlu dukungan dari semua pihak, karena terkait dengan customer tersebut gitu ya, karena delivery bermasalah berarti customer hengkang lah, atau mungkin beralih ke tempat yang lain. Itu yang pernah saya alami. Dan ini mungkin alhamdulillah itu emang berjalan luar biasa, alhamdulillah bisa ter-achieve lah untuk target delivery akurasinya, dari mungkin awalnya kuartal pertama kedua itu sampai di bawah target 60%. Alhamdulillah ketika di tahun ketiganya tahun keduanya, setelah kuartal 1, kuartal 3 dan kuartal 3 sampai kuartal 4 itu sampai terakhir itu alhamdulillah ter-achieve sampai 90, di atas 90% seperti itu. Emang perlu kerjasama dari semua lini, karena emang karena kita tidak bukan one man show ya, tapi kita perlu kerjasama tim dari setiap orang, setiap lini, karena itu perlu effort luar biasa. Itu mungkin yang bisa saya share, Pak. Ini cuman ada satu masalah yang kadang ketika udah berhasilnya suatu improvement itu kadang-kadang dianggap itu adalah keberhasilan pribadi seperti itu. Itu yang kadang saya sering melihat, oh iya silahkanlah gitu kan, achieve lah silahkan sendiri seperti itu. Tapi pengalaman yang kita lakuin itu lah yang menjadi modal berharga, walaupun kita mungkin bukan orang ahli dan mungkin
learn manufacturing atau segala macam, tapi dari situlah kita mulai belajar, oh seperti inilah improvement, seperti inilah improvement. Perlu benar-benar perlu kerjasama dari semua lini agar gimana kita customer satisfaction itu tidak terjaga lah, tidak sampai membuat mereka marah atau seperti apa seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya share, karena ya itulah bukan one man show lah, tapi ini adalah kerjasama tim seperti itu. Itu mungkin bisa yang mungkin saya share pengalaman saya pribadi ya tentang improvement. Walaupun mungkin alatnya apalah, supportingnya apalah, itu mungkin karena mungkin yang lebih paham yang green belt lah Pak, bukan yang punya Six Sigma beltnya ya, yang lebih paham daripada saya pribadi. Itu aja Pak, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam, terima kasih Pak Ade untuk sharingnya. Oke, sebenarnya Pak Adi udah mempercepat slide saya nih. Tapi memang pasti ya, saya lihat di banyak perusahaan tuh selalu mengalami satu isu, ini adalah komplain. Customer komplain, delay gitu, terus ngancem gitu kan. Ya ini saya coba cantumkan di satu slide juga sih. Nah, customer komplain delay itu sebenarnya cuma di ujung sih. Ya, cuma di ujung. Karena pasti customer komplainnya ke bagian yang nganter. Bagian nganter entah supir, entah si itunya dimarahin. Nah, itu logistiknya dimarahin juga, kenapa telat gitu. Padahal urutannya adalah itu yang paling ujung ya. Ya, memang benar sih Pak Ade. Selalu ada yang take credit ya. Ya, kalau saya sih biarin aja. Someday juga ketahuan kok. Tadi ada resign kan, yang siapa tadi resign? Dari Pak Budianto ya? Malam Pak Budianto. Iya, Ini udah malam. open cam. Oh iya. Iya. Iya, malam semua, Pak Fendi, Pak Aji, gimana Ini- kabarnya semua? Ini Pak Budi yang di Jawa Tengah Pak ya? Pak Budi yang di Kendal ya? Pak. Oh, Iya. oke. Ya. Iya, ini mungkin lebih sifatnya lebih sharing ya Pak, dari beberapa pengalaman yang pernah kita alami ya di suatu perusahaan. Tadi yang sempat disinggung ada improvement, terus ada migrasi sistem, itu memang betul-betul effortnya luar biasa ya. Saya pernah ngalamin dari sistem manual kita ke SAP itu juga sungguh luar biasa. Kita waktu itu untuk spare part kita handle sekitar 15.000 SKU Pak. Nah, kita sederhanakan dulu, kita mitigasi mulai dari yang fast moving, medium, slow moving, bahkan dead stock. Nah, setelah kita lakukan proses evaluasi, pengumpulan data, ternyata dari 15.000 item yang aktif itu hanya sekitar 1.500 item saja, dan dari 1.500 fast movingnya hanya sekitar 300 item. Nah, dari total persediaan di spare part yang kita handle itu total ada sekitar 7-8 M. Nah, yang fast moving hanya sekitar 2 M saja. Makanya itu sangat memberatkan keuangan perusahaan. Makanya itu yang harus benar-benar kita perhatikan. Jadi antara kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan dengan persediaan yang akan kita beli, kita harus benar-benar hitung ya. Jangan sampai meleset, karena kalau sampai meleset ya sia-sialah yang penghematan yang akan kita canangkan. Terus yang kedua, pemilihan datanya, karena dari 15.000 item kalau kita entry transaksinya ke sistem yang baru itu mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang sekali ya Pak, karena banyak transaksi yang harus kita tarik mundur ataupun maju kalau misalkan kita harus cross check dengan yang data lama dengan nanti inventarisir data yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tadi yang return ya Pak, itu juga jadi salah satu masalah. Return itu kan ada dua sebab ya Pak. Yang pertama adalah kualitas, yang kedua adalah faktor lain, misalkan apakah itu karena gagal bayar ataupun ada faktor-faktor yang lain. Nah, itu persoalan yang cukup sulit, karena bukan hanya melibatkan di sisi logistiknya saja, tapi di sisi sales, produksi, dan QC. Kalau misalkan itu terkait dengan kualitas produk, kita juga harus tracing produk itu sudah terdelivered semua atau belum. Terus kalau misalkan nanti ada recall, itu juga melibatkan biaya dan effort untuk penarikan. Nah, kalau
misalkan hanya karena customer gagal bayar dan lain-lain, itu kan faktornya lebih tidak sesulit kalau misalkan kualitas yang dikirim itu jelek. Mungkin seperti itu. Dan oh ya sorry, satu lagi tambahan Pak, OTIF ini Pak, yang kemarin pernah kita bahas nih Pak. Yap. Iya, jadi itu memang salah satu bagian dari OTIF ya Pak, return bukan hanya dari sisi kualitas pengirimnya, ketepatan, terus dokumentasinya, tapi juga pasca. Jadi kalau misalkan ada komplain atau seperti misalkan barangnya kurang, sobek, tidak sesuai dengan spek, nah itu juga harus benar-benar kita mitigasi nih, akar masalahnya di mana, karena kalau tidak itu nanti juga akan jadi apa ya, bumerang untuk konsumen ya, kepuasan pelanggan. Nah ini ya mungkin 3 hal ini yang mungkin harus dijaga sih Pak dalam supply chain. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke. Si Pak Budi atas share-nya. Jadi Pak Fendi mungkin ada tanggapan? Kalau dari saya sih ya memang kalau saya sih simpulkan ya untuk beberapa hal yang tadi disampaikan itu, saya biasanya sih start dengan sebelum. Jadi contoh sebelum migrasi, sebelum ada penerimaan return itu sebenarnya harus dipastikan dulu ya. Kita pastikan dulu secara caranya apakah bisa kita cari yang termudah. Pengalaman saya untuk migrasi itu adalah saya selalu mencari untuk bagaimana datanya bisa di-upload atau di-simload atau di apa istilahnya, macam-macam lah istilahnya ERP ya. Jadi kalau kita input manual itu akan spending a lot of time dan verifikasinya juga lama. Kalau dengan simload, dengan upload, dengan apa istilahnya itu pun menurut saya verifikasinya harusnya lebih mudah daripada kita input manual. Dan return itu memang menarik ya. Return itu saya di perusahaan yang paling ribet adalah perusahaan farmasi. Itu return itu berjibun. Di food juga sama, return itu berjibun. Dan kalau misalnya kita tegas dalam beberapa hal, ya itu akan membantu kita sih. Misalkan contoh saya pernah menolak dengan tegas barang yang di return tanpa dokumen yang jelas, tanpa prosedur yang benar. Ya memang jadi ini sih, jadi apa ya, mungkin agak berantem ya sama orang salesnya, sama orang ininya, ya berantem ya. Tapi saya balikin ke mereka, ya udah kalau memang mau di luar prosedur, minta approval top management. Tidak ada yang berani. Itu yang pernah saya lakukan. Jadi kalau misalkan kita mau tegas untuk kebaikan perusahaan, ya kita harus stand up sih. Itu yang saya pernah lakukan. Kadang-kadang ya customer selalu mencari celah, kecuali manajemen memutuskan demikian, kita ikutin gitu. Berarti itu keputusan manajemen, kita jalanin dan kita akan minta prosedurnya banyak yang kita mungkin bisa langgar atas prosedur manajemen misalkan. Nah itu juga membantu kan supaya mempercepat proses. Contoh lah Pak, banyak hal sih. Ya, betul sih Pak, karena saya juga pernah ngalamin sih ya untuk hal return dari logistik. Waktu itu sudah koordinasi dengan tim QC bahwa kita harus melakukan verifikasi dan konfirmasi ke pelanggan. Nah, tetapi secara sepihak nih dari tim sales itu langsung ambil keputusan bahwa barang itu ditarik. Nah, begitu barang itu sudah ditarik jadi masalah karena dari top manajemen tidak mau terima karena dari QC belum ada rekomendasi. Nah, ini juga jadi ramai waktu itu kan. Akhirnya kan kita diskusikan, ya memang akhirnya diputuskan next untuk misalkan return itu harus ada rekomendasi dari QC akar penyebabnya seperti apa, baru setelah clear baru barang itu bisa ditarik, seperti itu sih Pak. Ini Ya, memang kadang harus jadi memang kop ya. memang sales ini biang kerok ya. Kurang lebih begitu. Iya, memang sales ini biang kerok ini kalau saya dengar. Ya, karena dulu saya juga di sales, saya kan pernah di sales juga kan. Ya saya juga dulu biang keroknya. Setelah pindah ke supply chain baru ngerti. Oh, orang sales tuh gak boleh begini. Makanya kita sebagai orang supply chain tuh harus mengedukasi orang sales. Itu salah satunya. Betul, Ya, silakan. betul. Silakan Pak Fendi. Sorry, intermezzo. Bagus itu, bagus Pak.
Tapi memang itu real ya, di mana-mana ngalamin sih. It's real. Ini sebenarnya warehouse penuh itu ada banyak hal lagi. Ini contohnya misalkan buffer stock, apakah melebihi kapasitas. Nah, sering kita salahkan adalah forecast error. Nah, salesnya salah forecast, deviasi. Terus kadang-kadang sebenarnya masalah di internal produksi. Misalkan batch size-nya kegedean gitu. Jualan cuma 10, batch size 1000 gitu. Nah, kayak gitu. Terus order processing-nya, ternyata order processing itu lama gitu. Atau on time arrival. Nah, on time arrival itu adalah lucu. Kadang-kadang si procurement selalu berharap barang diamankan dulu di pabrik. Jadi datang secepat mungkin. Kalau bisa lebih cepat 2 minggu, 3 minggu dari jadwal. Nah, itu masalah juga sebenarnya pada saat gudang itu ketimpaan barang segitu banyak yang lebih awal tiba. Atau akurasi dari proses schedule-nya berantakan, akibatnya barang numpuk gak jelas, tidak sesuai dengan schedule. Atau customer menunda, entar dulu ya, kok masih gak ada duit, bayarnya nanti, kirimnya nanti aja, dan sebagainya. Jadi sebenarnya dengan satu masalah gudang penuh, itu bisa muncul dari banyak faktor. Dan ini mungkin yang saya masukin hanya sebagian kecil dari faktor-faktor yang pernah saya alami. Di luar faktor disaster lah ya, misalkan zamannya COVID, di mana kapal susah, minta kontainer susah, atau zamannya itu waktu Hanjing ada masalah ya, yang kapalnya bermasalah, kemudian kita nyari kapal jadi susah. Itu disaster yang di luar daripada yang hal-hal ini, karena hal-hal disaster itu sulit kita kontrol. Saya nggak akan bahas, cuma kita bahas. Kalau yang ini adalah hal-hal yang sebenarnya kita bisa improve sih. Banyak hal yang di sini tuh saya alamin, kemudian saya improve, dan akhirnya gudang jadi lebih baik. Walaupun memang gudang itu boleh dibilang ya ujungnya masalah gitu. Ini contoh ya, contoh yang mengenai gudang. Nah, saya sebenarnya agak skip satu slide. Ini saya lebih suka angkat isu ini karena isu ini yang selalu terjadi pada saat kita mau melakukan improvement. Biasanya banyak pihak yang selalu bilang, Pak, nggak ada waktu, Pak. Kita kerja aja udah lembur-lembur, Pak. Gimana ada waktu improvement gitu. Benar. Jadi itu sebenarnya adalah masalah yang paling pertama kita hadapi adalah resistensi orang. Bisa iya memang orang itu nggak mau melakukan improvement, bisa karena memang dia nggak punya waktu dan nggak tahu caranya gitu untuk spend waktu. Padahal Nah, setelah melakukan improvement, jangan-jangan malah banyak waktu, yes. gitu kan? Ini Nah, jangan-jangan nggak punya waktu gara-gara ada hal yang perlu diimprove, ya kan? betul, Nah, ya. betul. Nah, ini sebenarnya saya banyak lihat di beberapa perusahaan yang saya lakukan improvement, yang tadinya mungkin saya pernah satu perusahaan itu sampai 140 orang, terakhirnya berkurang jadi 80-an orang. Karena improvement. Ya, itu memang ada akibatnya ya. Mungkin ada orang-orang yang jadinya ketahuan tidak perform. Kemudian ya kita mau nggak mau kita antara kita kasih ke bagian lain atau kita layoff. Kadang-kadang begitu terpaksa ya. Tapi kalau misalnya memang perform ya kita akan pertahankan. Mungkin kita akan naikkan jabatannya. Itu terjadi juga. Gitu. Jadi ya terjadi inilah ya. Ada plus minusnya gitu. Nah, biasanya yang saya selalu lihat adalah aktivitas mana yang consume waktu gitu. Ini bahasa Inggrisnya saya salah nih. Activities ya, aktivitas. Ini Pak Haji kayak kok komen ya. Gak apa-apa, ini kan ini campuran Inggris dan Indonesia. Jadi aktivitas setiap tim kita ya kita mesti segera lihat gitu mana yang paling banyak memakan waktu. Jadi boleh dibilang kayak Pareto-nya lah. Pareto yang mereka habisin waktu itu di mana? Apakah di admin? Oh dia sibuk 60% bikin surat jalan sama tanda terima. Wah itu udah gak bener. Padahal dia supervisor. Itu saya alamin di banyak perusahaan. Supervisor tuh 60% bikin surat jalan, bikin tanda terima. Waduh, saya bilang gimana dia mau supervise gitu. Nah, kemudian kita mulai lihat nih, apakah ada yang bisa dihilangkan, bisa dibagi,
bisa diotomatisasi, bisa dialihkan, bisa dikurangi dan sebagainya. Ada aktivitas yang setelah kita lihat-lihat, loh itu ngapain dikerjakan? Itu bisa dihilangkan. Jadi contoh, saya pernah ngelihat seorang supervisor setiap dia melakukan pembuatan surat jalan, dia harus cek barang dulu. Loh, saya bilang, loh kamu punya checker, kenapa kamu nggak sampling aja? Checkernya melakukan itu semua gitu loh. Tapi kamu hanya sampling item tertentu yang memang harus kita kontrol penuh, baru kamu cek. Sisanya kamu kasih ke checker. Jadi waktu itu misalnya contoh di pabrik obat ya. Obat-obat daftar G, obat-obat yang kayak kandungan nikotin, morfin gitu memang harus dicek. Tapi obat-obat yang lain mungkin nggak perlu, apalagi OTC, apalagi yang herbal, apalagi suplemen kosmetik, saya bilang nggak perlu. Hilangkan aja gitu loh. Apa gunanya kalau kamu udah checker gitu misalkan, hilangkan. Atau misalkan dibagi. Ternyata saya pernah ngalamin. Si supervisor merecord jam berapa truknya masuk, jam berapa truknya keluar. Saya bilang kenapa nggak dibagi aja. Pas masuk, direcord sama security. Pas dia bisa keluar, baru kamu record. Oh, ternyata keluar jam segini. Oh, sekian menit gitu. Nanti tidak harus semua dilakukan sendiri. Atau diotomatisasi. Nah, itu juga ada beberapa sharing dari teman-teman juga saya lihat menggunakan sistem AppSheet, menggunakan apa itu, ya itu membantu otomatisasi gitu loh. Jadi tidak semua harus manual. Memang manual itu yang paling gampang dan paling cepat dilakukan, tapi otomatisasi akan sangat membantu sehingga menghilangkan manual yang memakan waktu gitu loh. Kita harus rekap lagi, harus input lagi dan sebagainya. Atau dialihkan, ya kasih aja benar-benar kasih ke orang lain gitu loh. Pembuatan surat jalan kenapa bisa dilakukan sama supervisor? Apakah bisa dikasih ke admin, dikasih ke operator? Dalam beberapa perusahaan saya pernah operator training, akhirnya pembuatan surat-surat semacam yang lakukan semuanya adalah operator. Selesai tugas admin ya benar-benar supervise. Tugas supervisor adalah untuk supervise untuk melakukan improvement, melakukan hal-hal lain gitu loh. Jadi ini contoh banyak yang saya alami di perusahaan itu. Kadang-kadang staff itu nggak punya waktu untuk melakukan improvement. Terus yang melakukan improvement siapa? Cuma manajer. Ya manajernya kelimpungan juga, selalu improvementnya manajer. Tapi improvement ya harus dilakukan untuk menghilangkan yang tidak perlu, mengurangi yang memang bisa dikurangin, atau mengalihkan gitu. Mengalihkan supaya bisa dilakukan oleh sistem, oleh orang lain gitu. Ini contoh sih ya yang saya alamin dan memang banyak terjadi di mana tugas yang harusnya kita lakukan paling penting adalah improvement, malah kita alih-alih jadi administrasi gitu. Clerical. Ini contoh sih. Contoh dan ini mungkin ada yang mau nanya dulu. Pak Fendi, Pak Fendi, saya mau nanya. Yes. Kalau saya sebagai staff, ya, Yes. Ini harusnya yang nanya Pak Handra, soalnya dia masih staff. Yes. Dia kan masih staff ya. Nah, kalau saya staff, saya kan tidak tahu ya bahwa sebenarnya saya lakukan ini non-edit value gitu loh, ya kan. Yang saya lakukan ini sebenarnya bisa dihilangkan atau bisa dialihkan, bisa dibagi, bisa diotomatisasi, bisa dikurangi. Saya kan nggak tahu, ya kan. Biasanya saya sebagai staff baru masuk, lu kerjain ini ya, pekerjaan lu ini. Oke, ya kan. Sama seperti misalnya supervisor tadi ya. Bisa jadi dia ketika masuk dia dibilang, kerjaan lu ini. Nah, itu kan berarti apa namanya? Ya, saya tahu dari mana Pak, saya harus improve, saya tahu dari mana pekerjaan saya ini bisa diimprove gitu loh. Nah, itu mungkin challenge-nya ya. Gimana? Ada pengalaman kayak gitu nggak? Ketemu yang seperti itu nggak Pak? Saya dulu memang sering ngalamin itu. Kemudian ada sedikit tips saya yang saya lakukan. Contoh adalah saya suka spending waktu untuk bertanya. Jadi kadang-kadang
seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya melakukan sesi one on one. Gitu. Saya sih usul ya ke tim yang lain itu untuk misalkan contoh event staff pun atau supervisor itu jangan dianggap remeh sih. Oh masih baru supervisornya atau staffnya masih baru fresh graduate. Tetap dia nggak remeh sih. Jadi tetap semua hal bahkan supir pun saya pernah ajak ngobrol berdua gitu. Dan malah dapat masukan gitu. Pak nih boleh nggak sih kita begini gitu. Boleh nggak sih kita begitu. Jadi banyak hal masukan yang kadang-kadang kita tuh baru ngeh setelah dikasih oleh orang yang paling front gitu loh. Ya paling depan lah, di garda paling depan atau yang paling rendah itu kita dapat masukan gitu loh. Kemudian kita bisa berpikir apakah itu bisa dilakukan, apakah nanti dulu, apakah ada impact lain dan sebagainya. Jadi contoh simpel lah, admin saya itu setiap diminta sama bagian lain untuk kiriman, terus kadang-kadang ada note by email. Pak, kalau kita kirim pagi, Pak, kalau bisa kirimnya bareng Connect dan sebagainya. Jadi kan banyak-banyak note gitu yang semua di email atau di WA. Saya bilang, bagaimana caranya kamu ingat? Ya saya cek Pak, sebelum mobil jalan saya cek dulu. Loh, kamu spending waktu berapa jam untuk cek gituan? Gitu. Nah, terus saya nanya, adakah cara lain? Nah, usul dia menarik. Dia bilang, ada sih Pak, bisa nggak sih itu masuk ke dalam surat jalan? Nah, it's very simple gitu loh. Kemudian saya cari-cari dengan IT, oh bisa ada suatu file yang kosong yang saya isi jadi remark dan muncul di surat jalan. Kemudian akan jadi membantu si admin dan semua yang bagian lain. Oh, mesti kirim pagi atau siang, mesti kirim barang kena atau enggak, kirimnya ekspedisi yang mana dan sebagainya itu. Jadi menghilangkan waktu yang mungkin setiap hari dia spending sejam, dihilangkan gitu. Padahal it's very very easy things gitu yang mungkin mereka gak kepikiran. Pada saat kita ajak ngobrol, kepikiran. Contoh sih. Ya, berarti si leader atau manajernya harus sering-sering ke bawah untuk ngobrol, ya kan? Staffnya, timnya juga harus proaktif untuk menyampaikan gitu ya. Jadi maksudnya ini ketemu nih, ini yang tadi 2 kepala lebih baik daripada 1 gitu kan. Nah, jadi kalau 2 kepala ini ngobrol, ya kan? Jadi staffnya juga, oh jadi selama ini apa yang saya kerjakan dianggap nggak efektif, ya kan? Karena kan begitu di challenge, bisa nggak sih kamu ini gimana cara kamu ngingetnya gitu kan? Nah, tuh dia lah sadar kan? Dia sadar bahwa oh ternyata yang saya lakukan ini sebenarnya nggak efektif. Ada caranya nggak? Dia sendiri yang mengatakan ada Pak gitu kan? Nah itu improvement paling oke tuh, karena datang dari yang melakukan, ya kan? Tapi kalau nggak ditanya kan dia nggak akan ngapa-ngapain tuh Pak Fendi. Dia kan gitu aja kan? Nah ini makanya ketemu nih atasan sama bawahan ketemu bisa improve dengan baik tuh dari situ ya. Kalau saya dengar cerita tadi ya. Betul. Kadang-kadang spending cuma like 10 minutes, 5 minutes itu cukup sih. Betul. Dan mereka malah seneng ya karena didengar gitu ya. Ya makanya ya sebagai leader harus sering-sering turun ke lapangan gitu kan. Ya. Contoh. Berarti improvement itu didapat mungkin dari ini bisa juga ya Pak, masalah-masalah apa yang terjadi di lapangan seperti apa, itu dari situ timbul improvement seperti apa yang harus dilakukan gitu. Betul. Ada contoh lagi misalkan salah kirim barang. Itu kejadian. Sampai ke ekspor. Wah, itu mabok. Jadi sudah ke ekspor sampai ke negara mana, barangnya salah gitu. Nah, kalau kita fokus pada masalahnya, ya udah keluar SP lah, ribut lah, orangnya keluar lah, orangnya nggak enak lah, demotivasi dan sebagainya. Kita harus balik cari fokus masalahnya apa. Kita bicarakan, kemudian dia, oh Pak, cek barang susah Pak, ini ini. Kemudian kita tanya, supaya mudah apa? Ya kalau bisa setiap barang ini ketahuan, satu palet ini isinya barangnya tuh si A, si B, si C, ada labelnya. Nah, cara supaya ada label gimana gitu. Nah, kita gali terus dari dia dan malah akhirnya dia sendiri memberikan usul. Oh, Pak bisa Pak dari sini, Pak dari sini, Pak dari sini. Kemudian baru kita akomodasi. Kita bicara dengan IT, bicara dengan yang lain-lain bagian lain, kemudian muncul. Dan label itu malah dia sendiri yang akhirnya
harus melakukan. Dia menempel sendiri, setiap dia terima order dia harus nempel sendiri. Repot di dia juga gitu. Tapi dia malah happy karena dia yang memberikan masukan, dia yang tahu itu menjadi mencegah masalah, dia yang repot melakukan, tapi dia happy. Ya betul tuh. Itu Improvement terbaik memang idenya datang dari yang mengerjakan, ya kan? Betul, Pak. Betul. Ya. Wah, enak ya Pak kalau seperti itu prosesnya Pak. Karena gini Pak, ini berbagi ya Pak sebenarnya Pak. Ya. Yes. Jadi Silakan Pak. kita pernah kirim barang nih Pak. Kita sudah cek nih labelnya sudah betul dari sisi barcode semuanya sudah oke. Begitu sampai di customer, isinya beda dengan yang tertera di label. Nah, kita kan sampaikan ke produksi dan QC. Kita memberikan semacam masukan lah ke tim bahwa ya sebelum dilakukan proses QC release, random yang awalnya 10% dinaikkan misalkan ke 20 atau 30%. Dan juga ya samplingnya. Nah, betul. Nah, terus pada saat akan serah terima ke warehouse itu juga dilakukan proses timbang ulang ataupun hitung ulang nih dari barang yang akan diserah terimakan. Nah, endingnya adalah justru tim logistik ini nanti yang disuruh untuk melakukan proses improvement tadi. Jadi misalkan proses timbang ulang dan hitung ulang pada saat serah terima itu dilakukan oleh warehouse. Ini yang kadang juga jadi tim yang ada di bawah kita mau memberikan masukan ataupun ide, itu kadang mereka merasa takut karena nanti khawatirnya kalau kita mengeluarkan ide atau apapun mereka yang harus lebih berat. Kadang mereka juga extra effort lah untuk melakukan itu sih Pak yang beberapa kali ya saya pernah alami ya seperti itu. Kita memberikan ide, masukan, idenya bagus diterima, tetapi dari situ kita yang harus melakukan proses traceability-nya sampai dengan batch nomor berapa yang dikirim, tanggal berapa produksinya, siapa nanti sampai ke operator. Ya kata saya, wah kalau kayak gini mabok di saya judulnya. Kita kasih kesempatan Pak Ade juga. Pak Ade, monggo silakan Pak. Kita kasih kesempatan Pak Ade. Enggak, Pak Ade mau nanggapi nih, kayaknya ketawa-tawa nih. Bukan begitu, cuman emang ini dilematis juga sih untuk mungkin kalau udah pernah merasakan dari bawah mungkin sampai ke atas itu kan, sampai ke tahap leader kan, pasti akan tahu juga yang tadi mungkin Pak Fendi bilang gitu kan. Improvement itu kan perlu adanya waktu ya. Dari waktu itulah ya tadi yang seperti Pak Budi bilang, ujungnya kan ke sana gitu kan. Itu pun dialami lah setiap orang ketika kita sebagai leader misalkan untuk menggali ide ke orang itu kan kita harus melihat ke mencermin ke diri kita dulu waktu sebelum jadi leader gitu Pak. Sebelum jadi leader kan, oh iya kita pun mau mengungkapkan ide yang mungkin dia nggak tahu itu bagus atau enggaknya gitu kan, tapi dia akan mereflek kepada diri sendiri, nanti jangan-jangan saya sendiri yang mengerjakan gitu. Jadi seolah-olah tidak ada supporting ya, seperti itu lah Pak, yang emang terjadian gitu kan. Banyak ketika kita sebagai leader atau ini kan menggali informasi ke masing sampai ke bawah itu, sampai yang tadi Pak Benny bilang itu sampai ke orang yang menjalankannya, sampai orang frontliner lah seperti itu, frontliner yang sampai mengeksekusi suatu kerjaan itu kan kadang mereka tahu ada sesuatu yang baru gitu kan, ada sesuatu yang bisa diimprove gitu kan, tapi takut khawatir improvement itu akan berimbas pada mereka sendiri gitu kan. Akhirnya gua lagi gitu kan. Ya, gua lagi. Gua yang kasih ide, gua juga yang kerjain. Ya kan? Itulah terjadi di lapangan yang konflik itu Pak Fendi dan yang Pak Pandi ya. Ya saya sih memaklumi seperti itu kan, karena emang perlu adanya wadah untuk improvement. Yaitu maksudnya wadah itu kan dana wadah dan ujungnya kan ada apresiasi. Itulah yang sering kita lakukan seperti itu Pak. Jadi ya apresiasi apa yang kita berikan ke mereka sehingga mereka memunculkan ide dan mereka bisa dihargai dengan ide tersebut. Nah, itulah tugasnya seorang leader dan seorang dan manajemen yang mensupporting seperti itu Pak. Jadi aja Pak. Sip. Mantap. Ada lagi nih Pak Andi dari Pak Pringga nih yang katakan. Ya Pak Terry kayaknya mau nimpalin juga ini. Ini seru nih ya, yang dilempar. Iya Pak. Yang dilempar Pak Budi ini seru nih. Iya, karena kalau dilihat dari beberapa
case yang ada di contohnya itu nih lebih ke SDM sih arahnya. Jadi kayak Hmm. sebenarnya SDM-nya bukan kurang bagus, tapi kurang berani untuk tampil diri dan Yes. juga mengemukakan masalahnya sendiri gitu. Karena Yes. rata-rata kebanyakan orang tuh dia dipendem aja gitu kan kerja, tinggal Hmm. gondok capek ya, capek-capek sendiri gitu. Nah, ini juga terjadi sih Pak sama saya waktu 2016 saya jadi operator tuh Pak. Kita udah kerja pagi sampai malam Hmm. tuh kan kesel ya. Terus sampai basah-basah gitu. Cuman ketika kita meluangkan sebuah inovasi, sebuah improvement, tapi nggak mendapatkan feedback seperti yang di timnya Pak Fendi tadi, ya itu kan rada kurang lah. Gimana sih gini? Kita kan udah care nih untuk agar proses supply chain, proses logistiknya, delivery-nya bisa berjalan dengan baik. Nah, Ya. ini akhirnya saya coba mencari cara gitu. Saya udah ke leader, akhirnya ditolak juga. Saya udah ke supervisor, akhirnya ditolak juga gitu. Pada satu saat ada momennya kita 1 minggu sekali tuh kumpul gitu suatu divisi, Hmm. departemen head, division headnya ya. Akhirnya saya ngobrol di sana, Pak, saya ada ide begini gitu. Karena ini kan udah terjadi berulang-ulang ya. Ini membuat eh, kerja saya dan tim yang selanjutnya nih agak lama gitu. Karena kita harus memproses Kanban lagi hanya untuk mengganti jumlahnya aja gitu. Bisa nggak kita sih menyesuaikan dengan kondisi box kita yang ada gitu. Nah, itu komplain saya udah terjadi 3 bulan, Pak. Setelah saya komplain gitu, jadi berubah gitu. Nah, ini perlu banget. Jadi untuk yang improvement-improvement ini mungkin ada wadahnya gitu. Nah, tapi di perusahaan itu juga sudah ada wadahnya, Pak. Sudah ada kayak kita 1 bulan sekali kita namanya Kaizen ya kalau di perusahaan Jepang tuh kita Hmm. mengutarakan apa sih yang kita pengen lakukan perbaikan nih gitu. Nah, cuman prioritinya ini lebih lebih mengutamakan yang kayak seperti perubahan ya layout dan lain-lainnya gitu. Tidak ada berpikir kalau untuk cycle time-nya bisa lebih cepat, pengirimannya lebih cepat, SLA-nya lebih bagus gitu. Nah, karena penting banget untuk kasih apa tuh proses berpikir ke teman-teman tuh ya kalau kita nggak apa namanya dilatih untuk proses berpikir kan juga rada susah ya gitu dan juga nggak dikasih Ya. kesempatan kayak Pak Fendi kan enak tuh timnya. Oh, diajak ngomong gimana caranya solusinya. Akhirnya keluar karena kita kalau nggak bersentuhan langsung dengan operasional, kita juga nggak bakal tahu gitu. Kita nggak bakal dapat feedbacknya juga gitu, Pak. Nah, kalau kita bisa kasih masukan dan masukan itu bisa dihargai dengan ini kan jadinya lebih enak gitu, lebih smooth. Ya. Mungkin itu aja sih, Pak. Thank you Pak Terry. Saya feedback langsung atau gimana? Ya, silakan Pak Fendi, Oke. silakan. Tadi menarik ya. Sebenarnya hal yang tadi disampaikan Pak Budi itu saya banyak temui sih. Saya banyak temui di mana leader itu pada saat eh, dikasih suatu usul malah kemudian ya udah kamu kerjain gitu, selesai kan. Nah kemudian jadinya ngapain gua usul-usul gua sudah kerjain juga gitu. Tapi sebenarnya yang biasanya kalau saya temuin itu saya mesti lihat balik dulu. Apakah memang itu harus dikerjakan atau ada cara lain? Contoh misalnya tadi menarik ya, itu sering salah barang, kemudian akhirnya orang gudang, orang logistik disuruh timbang ulang, cek ulang, dan sebagainya. Menurut saya itu salah. Salah sih. Itu bukan akar masalahnya. Itu artinya ada activity yang menjadi redundant menurut saya sih. Ada kesalahan di bagian lain, kemudian kita harus melakukan hal yang redundant. Which is itu menurut saya bukan solve the case, tapi itu menurut saya menambah burden gitu ya. Jadi sepertinya leadernya harus turun lebih jauh lagi. Kenapa terjadi? Kenapa harus terjadi ada redundant activity? Jadi eh, saya sorry ya bukannya saya suka melay off orang, tapi saya ada beberapa perusahaan tuh saya kemudian melakukan layoff karena melakukan apa yang saya hilangkan adalah redundant. Pada saat redundant itu terjadi saya hilangkan, orangnya nganggur gitu. Ternyata saya temu di beberapa perusahaan tuh banyak decision yang supaya benar, supaya ini kemudian melakukan activity yang redundant. Nah, jadi hati-hati juga dengan improvement yang mungkin sekilas tampak bagus, tapi ada hal yang kemudian jadi gak tepat gitu loh. Tapi saya nggak bisa menjudge dengan lebih detail ya, karena mesti lihat dulu benar-benar
isunya sebenarnya benar-benarnya di mana gitu. Itu yang saya pernah alami. Ya bukan hal yang ini sih, saya pernah ketemu di perusahaan yang lain itu ya gitu. Gudang akhirnya melakukan, oh harus cek lagi, harus ini lagi, itu lagi. Setelah saya stand up, saya bilang enggak, saya nggak mau. Saya mau tahu dulu proses sebelumnya kenapa bisa salah. Nah itu terjadi suatu perubahan yang signifikan. Kita sebagai leader harus stand up, dan mungkin jadinya nggak enak sama bagian konflik lah dengan bagian lain. Tapi kita maunya benar, bukan melakukan aktivitas yang redundant gitu. Ya itu masukan ya, masukan saya ya. Bentar ya, Pak Tama sudah unmute. Sepertinya dia mau menambahkan sesuatu. Silakan Mas Bro. Tapi saya udah lewat setengah jam loh, aman lah ya. Halo, halo. Aman. Dengar nggak suara saya? Halo? Iya, jelas. Jelas Pak, jelas. Oke, Jelas, sip, ya. sip. Ini luar biasa loh ya. Tadi saya apa namanya semuanya daging semua lah. Masalahnya juga emang masalah yang sering kita hadapi. Tapi kita back to basic dulu. Tadi ada statement saya kurang tahu dari siapa. Kita lihat dulu manajemennya itu pro nggak terhadap improvement itu. Nah itu Pak, di slide Itu berikutnya, itu Pak. dulu sih sebenarnya. Tapi jangan sampai pada saat yes gitu. Jadi gini ya, jangan berpikir dulu mengenai tadi Pak Aji kan bilang metodenya begini apa terus apa namanya empat-empat yang tadi gitu kan. Kadang-kadang orang tuh pada saat melihat masalah, dia tuh malah malah berantem karena mau pakai metode apa. Saking banyaknya metode RCFA yang sudah kita dalami gitu. Pakai yang simpel aja, PDCA Delta. Enggak mau, detail, di make. Waduh, enggak, waterfall, enggak, agile. Waduh, mati. Masalahnya enggak kelar, ribut masalah metode kan gitu. Ujung-ujungnya pas ketemu sepakat, oke kita yang simpel aja PDCA Delta. Ternyata manajemennya enggak support. Nah, jadi daripada begitu, kita eh, ini jujur aja ini pengalaman saya di perusahaan yang sekarang, perusahaan yang memang masih berusaha untuk memperbaiki diri dan saya coba dari teman-teman di level ring 1 terutama itu lebih baik melihat apakah potensi teman-teman di bawahnya itu memang punya semangat untuk improvement. Jika iya, kita sampaikan ke pihak manajemen, direksi yang terkait. Susun struktur organisasinya, struktur siapa pembinanya, karena apa? Kalau cuma sekedar ngomong, Pak, Bapak setuju nggak sih kalau kita ada improvement? Itu nothing gitu loh. Bagi mereka nothing gitu. Strukturnya mana? Siapa pembinanya? Siapa konsultannya? Siapa ini itu tuh? Itu dibuat dulu kerangkanya gitu. Kasih ke mereka benefitnya apa? Ini apa? Kalau perlu contoh masalah yang sering muncul dan sampai dengan sekarang belum terselesaikan, itu apa? Lempar ke manajemen. Dan alhamdulillah kalau mereka sudah ngelihat seperti itu, resultnya begini, walaupun efeknya kecil gitu kan. Tetapi kalau mereka, ini ternyata bermanfaat nih, nanti bisa untuk yang ke depan bikin planningnya. Ini kan yang hal-hal kayak gini kan harus dipikirin sama ring 1, bener kan? Yang benar-benar yang strategic level gitu. Ini yang perlu di garis bawahi. Baik kalau udah strategic levelnya, ring 1-nya juga nggak peduli ya wassalam. Itu aja. Ya. Gitu. Jadi sebagai kita yang di grup Jatayu yang sebagai leader, please kalau punya kesempatan untuk ngobrol sama level yang lebih tinggi, yuk kita gunakan kesempatan itu untuk membangun sesuatu yang lebih bermanfaat untuk diri dan perusahaan. Itu pada saat sudah dapat approval dari manajemen, mau jalan kayak gimana aja dihalalin sama manajemen. Karena udah ada kerangkanya. Gitu. Pada saat kita tahu bahwa matrix skill-nya bagaimana. Pak, nih matrix skill-nya ternyata begini. Matrix skill-nya nggak usah yang ribet-ribet, cuman butuh 5. Kalau misalkan di Jepang tuh ada lingkaran dibagi 4 ya. Ya kan, lingkaran dibagi 4. Seperempat pertama itu orang itu hanya mengerti WI sama SOP. Kalau seperempat lingkaran itu apa namanya kosong semua, berarti itu level 0. Orang ini nggak tahu apa-apa, nggak bisa ngerjain apa-apa karena mungkin fresh graduate, orang baru dan sebagainya. Diisi seperempat lingkaran 1, itu berarti dia mengerti WIP dan SOP, dia mengerti apa yang mereka jalankan. Dah, that's it.
Hanya menjalankan kayak robot aja. Level 2 bagaimana? Dia sudah menjalankan tapi dia bisa melihat itu ada masalah. Baru bisa melihat ada masalah. Pada saat dia sudah bisa melihat ada masalah, terus kemudian dia bisa memperbaiki atau setidaknya ada solusi, tadi Pak Fendi bilang ya, oh ngobrol, ternyata ada solusi dari si operator itu sendiri. Berarti dia udah level 3. Karena dia tahu kondisi masalahnya seperti apa. Dan dia tahu solusinya bagaimana. Tapi dia nggak ada tempat untuk apa ya, meluapkan itu gitu loh. Wah, saya harus ngomong sama siapa ya solusinya. Kalau memang ternyata kerangka yang tadi yang di awal tadi itu nggak terstruktur dengan baik dan disetujui oleh manajemen. Level keempat terakhir adalah dia bisa teach other karena dia punya pengalaman yang komplit, ke package yang komplit, dia bisa menjalankan dari A sampai Z, dia tahu ada masalah, dia tahu bisa memberikan solusi, jadi dia bisa teach other. Itu level keempat. Udah metrik keempat, siap-siap kita promosikan ke level yang lebih strategik lagi. Jadi itu mau di bawah mau berantem kayak apa kalau di atasnya nggak tahu ada aktivitas itu nothing serius. Di bawah mau kayak bagaimana tapi di atas nggak melihat ada manfaat terhadap aktivitas itu nothing. Jadi itu bisa Jadi dari down to up. jadi Gitu. gimana? Jadi gimana Pak Tama? Kalau Apanya? kalau manajemen kita ternyata tidak support, Solusinya gimana gitu ya? solusinya gimana? Ah, manajemen tergantung ya. Manajemen ini di level apa dulu? Kalau ring 1 termasuk manajemen, berarti yang harus bergerak itu adalah di level ring 2-nya. Misalnya ring 1-nya di level GM, ring 2-nya di level manager. Level manajernya yang memang harus fight untuk ngomong sama si ring 1, si GM-nya. Bikin kerangkanya di situ. Pak GM, tolong ya Pak. Ini ada begini, ini kerangkanya begini, struktur organisasinya begini. Ya bikin kayak small group activity aja. Gitu. Buktikan bahwa itu ada aktivitas yang konsisten kita lakukan dan bermanfaat untuk pekerjaan sehari-hari, minimal. Pekerjaan sehari-hari, minimal. Belum sampai project. Minimal itu dulu. Minimal KPI-nya ketendang dulu. Menurut saya seperti itu. Karena kalau muncul masalah terus, tapi ternyata solusinya nggak ada, ribut di bawah ya sama aja, gitu. Nggak akan terlihat sama ring 1 maupun ke manajemen. Itu, Pak. Betul Menurut sih. saya seperti itu. Ya, saya setuju sih. Jadi maksudnya kalau kita punya masalah, terus misalnya atasan kita sepertinya tidak support gitu ya. Nah itu coba kita yang bawa ke mereka gitu ya. Kecuali sampai di level kita bawa ke mereka, mereka pun nggak peduli, ya sudah, berarti ya coba dipikir ulang lah apakah itu perusahaan yang tepat gitu ya. Iya. Kadang-kadang kalimat ada satu kalimat yang saya pernah ucapkan ke direktur saya, bahkan owner saya, itu yang membuat mereka terbelalak. Kalimat ini sederhana. Pak, kita mau berubah atau punah. Selesai. Kita mau berubah atau punah. Cara berubahnya gimana, Pak? Dari small thing. Dari hal yang terkecil. 1% aja. Kemarin tuh ada tuh di grup tuh, yang buku habit. Apa? Buku habit itu. Saya lupa tuh. Ada di grup, dipajang itu, Pak, saya punya buku di grup kita, Jatayu 1. Habit apa gitu. Itu bagus banget bukunya. Saya pernah baca. Dan ini buku saya pernah baca secara fisik, Pak Aceh. Tenang. Saya baca fisik, bukan e-book. Saya baca fisik. Iya. Jadi itu lanjutannya 7 Habit, terus kemudian resmi ada apa? satu lagi. Resmi apa bajakan? Oh, resmi. Resmi dong. Oke. Gitu, dan itu melihat bahwa intinya adalah yuk bergerak cuma 1% dalam sehari, kita bisa berubah 3 kali lipat dari kita start awal dalam 1 tahun. 1% aja. Sama seperti kalau pesawat itu melenceng 3 derajat dari Jakarta mau ke Bali, melenceng 3 derajat, bisa-bisa mendarat ke Australia. Melencengnya 3 derajat. Walaupun kecil, tetapi landingnya sudah pasti akan jauh. Buku itu penting banget. Dijawab sama Pak Yandri tuh bukunya Atomic Habit namanya. Yes, benar, Atomic Habit. Keren Pak Yandri, thank you. Yes, Atomic Habit. Ada 2 versi, Inggris sama Indonesia. Baca Indonesia aja. Ya. Asli itu ya.
Oke. Yang mau Makasih Pak Indonesia, Fendi, mau thank you banget. mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, yang penting jangan bajakan. Tuh. Ya. Asli. Oke. Pinjem boleh pinjem. Nah, pinjem boleh, tapi jangan difotokopi. Ini kan pinjem dibaca, Pak. Iya, tadi Dibaca. Kan aja ya Pak ya. Tapi fotokopi dibalikin Pak. ya, fotokopi dijual lagi. Pinjam dibaca, gak dibalikin Pak. Ah, itu lebih parah lagi. Iya, iya. Pak Awa, silakan. Silakan Pak Awal. Ini ada Ya. tambahan. Saya jadi ingat sama Pak Tama tadi. Saya pernah ngomong hal yang sama, even kepada owner suatu perusahaan, Pak, bahwa kita mau berubah atau punah gitu. Jadi karena ada kesempatan menyampaikan ke beliau, dan kesempatan itu saya gunakan untuk menyatakan bahwa ya kalau nggak mau berubah ya kita punah, dan yang membedakan kita dengan yang lain itu hanya seberapa kuat kita melakukan improvement gitu. Karena jika kita tidak melakukan improvement walaupun sudah bagus, tetap akan tergilas dengan zaman, dengan kompetitor. Kalau kita melakukan improvement yang sedikit, juga akan kalah dengan perusahaan lain yang akan melakukan improvement yang lebih besar. Cuman saya masih tetap memegang pendapat bahwa intinya di top manajemen yang harus membuat itu terjadi gitu, Pak Fendi. Jadi bahwa tadi harus ada pelopor atau pionir yang harus mendobrak itu nggak bisa semua orang, dan memang butuh orang-orang tertentu yang sudah punya peluru di sana gitu. Jadi tetap yang di lapangan adalah mayority adalah bagaimana setelah pionir atau penggerak tadi bisa mendobrak ke manajemen bahwa improvement harus dijalankan, karena ya akan sangat berat kita menjalankan itu tanpa komitmen manajemen. Dan ya memang harus ada Pak Tama yang selalu mendobrak itu untuk benar mau di ring 1, mau di ring 2, kita punya peluru, kita punya antusiasme ke sana sampai benar-benar sudah kapok, sudah lelah, baru ditinggal ke perusahaan lain gitu Pak. Kayaknya ini besok hari Senin ya, banyak yang datang ke manajemennya dan bilang, yang mengatakan, Pak, kita mau berubah apa mau punah. Terinspirasi ya, terinspirasi. Tapi benar, saya setuju dengan Mas Agus. Maksudnya gini, kita pilih peperangan kita. Ya, jangan semua perang kita ikut, maksudnya kita berperang gitu lah. Kalau misalnya kita lihat manajemen kita kayaknya kita sudah dobrak dan segala macam, tapi masih setengah hati gitu ya. Itu saya bilang, apakah kita berada di tempat yang tepat, ya kan? Kan bukan mutiara, apa namanya? Ya, sesuatu yang berharga hanya berharga kalau di tempat yang tepat gitu kan ya. Kalau enggak, terus kita terus-terusan mau mendobrak tapi tidak bisa, ya sebaiknya kita berpikir ulang. Itu sih ya. Tapi ya kalau sudah mendapatkan perusahaan yang ini Pak Budi udah ketawa-tawa nih. Kenapa Pak Budi? Ya, cuman menambahkan Pak, mau berubah atau punah. Nah, yang ketiga dikasih option, kalau enggak Anda pindah, Pak. Oh gitu ya. Oh, ini real ya, real case ya. Tapi memang pilihannya itu Pak Budi. Kalau bisa kita rubah, ya kalau nggak bisa kita rubah ya kita terima. Kalau nggak bisa kita terima ya kita rubah, udah gitu aja. Iya, betul. Iya, betul. Dan itu memang kadang-kadang real juga sih Pak Aceh. Ada yang seperti itu juga sih Pak Aceh gitu. Karena ada manajemen yang memang ya udah begini aja udah profit kok gitu. Iya, Itu yang repot gitu. Tinggal kita sentil, oke, berarti kalau gitu dia memang mau melihat dari sisi udah keuangan gitu. Bukan cuma sekedar ya menyelesaikan masalah yang kecil-kecil gitu kan. Nah, dari situ baru kita pikir bahwa peperangan kita atau perubahan kita mau di sisi mana yang bisa nendang si concern si manajemen tadi gitu, bahwa oke, kita ada profit, dengan begini kita lebih profit
Ya, begitu. Gitu ya. Tapi itu memang sulit karena memang kita sebagai di level yang sebagai pendobrak ini kita harus ngelihat kemampuan di bawahnya kita, tim kita, apakah bisa untuk sampai ke arah yang di manajemen mau kan gitu. Karena manajemen kalau udah bilang profit, wah berarti ini strategik banget nih. Apa yang perlu ditendang? Apa yang perlu diimprove? Ini nggak cuma sekedar masalah teknis yang masalah cuman apa namanya hal yang kecil gitu ya. Kayaknya harus sesuatu yang besar dan tim kita siap atau enggak untuk itu. Nah, itu fungsi dari pendobrak sebagai leader yang cocok untuk bisa, yuk kita speed kita mau seperti apa untuk menuju improvement tadi, gitu. Itu sih. Tapi kalau udah nggak kuat, ya udah kita pindah, kan gitu. Iya, setuju, 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 Betul. setuju, setuju. Dan saya yakin semua di kita ini kebanyakan pasti pernah kayak gitu. Ya, bukan nyerah ya, tapi pilih peperangan. Yes. Ya. Ada istilahnya Pak J. Apa itu? Kita tidak pernah harus menang ke semua war ya, tapi harus menang di battle gitu kan? Ya, betul, betul, setuju. Itu. Ini saya menarik ya, menarik. Jadi kalau saya boleh tambahkan yang Pak Tama sampaikan, Pak Budi sampaikan, dan Pak Awi sampaikan ya, kalau saya lihat sih memang ada yang manajemen yang memang mau gitu ya. Ada yang manajemennya nggak mau. Ada mungkin manajemennya itu kita kasih tahu, tapi dia lebih mendengar pembisiknya. Jadi saya pernah ngalamin di beberapa perusahaan. Karena saya kebetulan lebih banyak masuk ke family company. Di mana kadang-kadang di family company selalu ada pembisik yang selalu dipegang, dipercaya. Apapun kata pembisik, itu pasti goal. Nah, itu ada dua cara. Kita deketin si pembisiknya, kita ajak jadi partner yang baik, atau ya kita nentang gitu pembisiknya. Tapi ya siap-siap kita antara kita yang out atau gimana gitu loh. Ada case saya pernah buat orang itu out. Ada case saya nggak tahan, saya out. Jadi tinggal kita pilih aja. Tapi kalau yang saya lihat di banyak perusahaan ya, yang saya pernah geluti, itu top manajemen juga kadang-kadang tidak terlalu peduli gitu. Ya mending berarti profit kok. Kadang-kadang malah peers kita, rekan kita yang bilang, lu ngapain sih cari-cari ini, cari-cari itu. Toh dari top manajemen oke-oke aja, ngapain tambah-tambahin gitu. Jadi malah peers kita yang malah membuat kita itu ngapain lu report-report improvement gitu. Jadi kembali ke kita sih. Kalau saya sih, saya biasanya nggak mau denger. Saya akan maju. Mau dianggapin itu silakan, monggo. Yang penting ada hasil, dan hasilnya biasanya saya lihat itu dinikmati oleh antara tim saya atau tim lain. Saya sih biasanya gitu. Ya. Ini kita belum dengar pendapatnya Kang Jajang. Ayo Kang, coba Kang. Masih ada nggak nih Kang Jajang nih? Jajang udah live. Masih menarik sekali diskusi hari ini Pak Ajay ya. Iya. Tadi yang sudah diceritakan sama Pak Fendi itu saya mengalami semuanya ya. Nah, yuk kita dengerin. Ya, saya pindah-pindah perusahaan, ada yang lebih menarik lagi di perusahaan yang grup itu kita ada konvensi improvement seperti itu Pak. Oke. Jadi setiap grup itu dibuatkan konvensi ya. Kita dikasih dikasih hadiah seperti itu, lebih bagus lagi tuh. Kemudian yang tadi Pak Handra bilang SGA ya, saya juga pernah ngalamin juga tuh Pak, semua grup activity ya. Biasanya di lingkungan kecil itu dilakukan SGA seperti itu ya, tim-tim kecil. Kemudian ya tadi yang disampaikan Pak Fendi itu ya betul, tergantung dari kebijakan manajemen juga tuh. Saya juga pernah mengalami tuh, kita sudah lakukan improvement, tapi dari ownernya ya kita udah untung ngapain gitu kan ya, kita bikin improvement seperti itu gitu. Nah tapi tetap
kita lakukan dengan tim kita sendiri, dan nanti hasilnya bisa dirasakan juga oleh departemen lain, dan itu bisa dirasakan oleh kita sendiri. Terkadang jika kita susah mendobrak dari owner, kita itu istilahnya bikin kerajaan sendiri. Ya. Tetapi itu kan fokusnya kita di perbaikan ya, continuous improvement gitu kan. Dan nanti efeknya akan lebih baik lagi tuh, sehingga nanti owner pun akan melihat kepada kita, wah ternyata improvement yang dilakukan bisa dipakai ke tempat lain nih, seperti itu. Jadi ya betul sekali, kalau kita tidak melakukan terobosan-terobosan yang baik gitu ya, yang bagus, menurut saya jadi kita ini jadi tumpul nantinya, Pak. Betul, setuju. Itu. Jadi harus tetap kita lakukan walaupun itu di lingkungan yang paling kecil. Nah, saya juga pernah itu masuk ke KPI juga, Pak, mengenai improvement. Jadi untuk di level yang supervisor, manager itu harus ada 2 improvement dalam 1 tahun. Itu masuk ke Kaizen tuh. Nah, sedangkan untuk yang di level staff admin itu dia akan ada sumbang saran biasanya. Sumbang saran, 1 sumbang saran dalam 1 tahun di levelnya staff. Seperti itu sih pengalaman dari saya. Oke, good. Kalau kita bicara tadi ya, kalau Pak Tama sama Mas Agus mengatakan perusahaan mau berubah atau punah, ya sebenarnya di kita pun begitu ya, maksudnya kita sebagai pribadi pun begitu kan, kita mau berubah atau kita punah. Ya seperti Kang Jajang tadi bilang, ya kalau kita nggak berubah atau kita nggak melakukan improvement, kitanya yang tumpul, gitu kan. Nah kalau perusahaan sudah tidak memberikan wadah kita untuk improve, mendingan kita mencari wadah yang lain, kan gitu, ya kan. Nah, soal KPI ini dulu saya pernah jalanin juga, mirip seperti Kang Jajang gitu ya. Saya kasih pin namanya dulu. Jadi saya kalau ada yang menjadi grup leadernya satu improvement dapat pin berapa. Kalau menjadi tim dapat pin berapa. Nah, pin ini ya at the end ada nilainya di KPI. Ya, jadi bisa ngumpulin berapa pin menjadi bagian dari KPI, nanti ada bonusnya. Ya kan, dan itu saya recognize setiap 3 bulan sekali. Nah, jadi itu memicu orang untuk paling tidak kalau dia tidak start suatu improvement, dia akan masuk tim mana. Ya, dia akan cari, oh temen gue butuh improvement nih, gue masuk ke timnya itu. Nah, itu one way untuk menggerakkan improvement itu. Nah, tapi sekali lagi kan ini dari kita sebagai leader ya, dan waktu itu memang perusahaan sangat mendukung ya. Setelah itu makanya itu bisa jalan, ya kan. Nah, itu saya juga yakin tuh yang diceritain Kang Jajang itu yang masuk KPI itu karena memang perusahaannya mensupport itu, gitu kan ya. Tapi kalau enggak, ya memang susah sih. Ya, jadi ya kalau kita kembali ke case-nya Pak Budi, ya nggak semua orang beruntung sih dapat perusahaan yang support ya. Makanya ke teman-teman kalau udah dapat perusahaan yang support banget, ya, nah itu tempat kita bertumbuh itu sangat-sangat terbuka sih. Oke, lanjut Pak Fen. Oke, thank you Pak Aji. Mungkin sedikit penutup aja sih. Saya pernah di perusahaan yang perusahaannya itu tidak terlalu mau pusing soal improvementnya. Tapi saya sebenarnya waktu itu deketin satu direktur finance. Dan saya sama dia tuh cukup baik lah gitu loh. Walaupun dia direktur, tapi dia pegang IT, pegang finance, accounting, dan sebagainya. Bahkan pegang sales gitu. Kalau misalnya salesnya ada resign, kepala salesnya, direktur salesnya resign, dia pegang. Nah, saya deketin tujuannya bukan untuk pribadi, tapi setiap saya ada improvement, saya menggelitik beliau. Dan kadang-kadang dia support. Dan dia tahu, oh ternyata saya melakukan improvement. Dan ujung-ujungnya itu membantu di proses. Nah, jadi memang tidak juga kalau kita selalu mencari wadah, ya kadang-kadang susah ya, tidak semua perusahaan itu punya wadah. Tapi yang saya percaya dengan improvement itu pasti membantu. Itu sih.
Ini sebenarnya saran aja, dan saran ini sebenarnya udah sebagian dibahas sama teman-teman. Tadi yang pertama adalah mengenai tool ya. Nah, benar tadi yang Pak Handra ngomong, guna tool itu jangan jadi suatu perdebatan gitu loh. Jadi di banyak hal saya kadang-kadang hanya pakai Fishbone 5Y aja cukup untuk melakukan improvement. Kalau kita mau BPR, mau Six Sigma, mau value stream mapping dan sebagainya, itu it takes time, takes knowledge. 5Y itu favorit saya. Yes. Itu selalu saya pakai karena Paling simple. gampang ya. Ya, Paling simple, gampang. cepat. Jadi saya sih sarannya kalau misalkan memang perusahaan itu ada rangka, ada frame ya kita ikutin. Tapi kalau nggak ada ya pakai yang simple-simple aja. Pareto gitu. Mungkin Paretonya ini, masalahnya apa. Dan saya paling maunya adalah jangan pointing finger lah. Kita kalau pointing finger nggak akan kelar sih. Nunjuk sana sini akhirnya balik-balik ke kita lagi gitu. Jadi seringkali kita nunjuk, nih salah sales nih, sales dari sini. Ujung-ujungnya balik lagi ke, salahnya logistik gitu. Dia bolak-balik gitu. Semua salah sales sih. Iya, tapi bener loh itu. Nanti ya mungkin kapan-kapan saya ceritain. Karena saya pernah di sales. Setelah masuk supply chain saya tahu semua itu salah sales. Salah saya. Waktu saya jadi sales. Ya, silakan. Monggo. Ya. Manajemen approval. Nah, itu tadi yang Pak Handa juga sampai bilang ya. Kalau bisa memang kita harus minta approval manajemen. Tapi ya approval manajemen tidak harus selalu resmi. Harus ada timnya, ada programnya, ada apa. Beruntung kalau perusahaan yang memang memiliki itu. Tapi saya masih di beberapa perusahaan itu nggak ada. Dan kalau kita menunggu itu, ya sampai kita tua pangkotan pun nggak akan ada. Jadi kalau saya sih jarang saya mau menunggu gitu. Saya biasanya akan mencari, tidak disuruh pun saya lakukan gitu. Paling saya minta support dari beberapa top manajemen biasanya. Saya mau mereka tahu, saya mau mereka support, informal juga gak apa-apa. Tapi yang saya selalu cari adalah yang memang ujungnya akan membuat tim saya itu, atau tim warehouse logistik akan lebih baik misalkan, atau tim yang terkait dengan supply ke customer-nya happy, whatever lah. Which is biasanya itu lebih gampang daripada kita do nothing gitu. Terus yang saya selalu tekankan ke tim adalah ukur. Even ada perusahaan yang saya masuk tidak ada KPI, ukur. Improve-nya lakukan kemudian diukur apakah ada perbaikan atau tidak. Ukurnya tidak harus yang susah, cari ukur yang paling gampang. Yang segampang mungkin diukur, jangan yang terlalu jelimet. Saat kita ukur kita tahu kita ada progres atau tidak. Kalau ada progres ya kita keep it, kita atau improve lagi. Kalau misalkan enggak ya kenapa gitu kan. Ya, ini ada satu perkataan, what you don't measure you cannot control, what you cannot control you cannot improve. Yes. Jadi mulai dengan measure dulu. Ya. Yang paling simple aja. Misalnya mengukur berapa kali terjadi kesalahan dalam sebulan. Admin berapa kali salah. Nah, salahnya kenapa? Itu simple sih. Dan terakhir adalah don't forget to celebrate. Celebrate-nya simple. Saya kadang-kadang hanya traktir tim saya itu makan bakso, karena kasih mereka coklat. Kadang ya beli makanan-makanan yang warteg atau apa di kantor kita makan sama-sama. Itu walaupun kadang-kadang ada kantong sendiri ya, tapi itu akan membuat happy kok. Let's say kita spend like 300.000, 400.000, ya kadang-kadang kok gede ya, tapi ya untuk tim bahagia itu simple sih. Itu simple sih. Itu aja mungkin dari saya. Pak Awa kayaknya ada raise hand. Ya, mungkin sedikit aja mengafirmasi yang disampaikan Mbak Pandi tadi. Jadi ada satu tools yang pernah saya diajarin, tapi di saat training change and innovation, tapi bukan tools technical Fishbone, 5Y gitu Pak, tapi lebih kepada understanding stakeholders and communication skill. Jadi lebih bahwa improvement sebagus apapun memang benar-benar harus melihat stakeholders terkait dengan improvement tersebut, background-nya seperti apa, pengaruhnya dia terhadap yang lain bagaimana,
keinginannya untuk melakukan improvement seperti apa. Jadi memang harus memappingkan siapa sih stakeholders yang terkait dengan improvement yang akan kita jalankan, termasuk tim kita sendiri ataupun tim yang di bawah frontliner gitu Pak. Mungkin hanya sedikit sharing bahwa itu jarang diajarkan di saat kita training ataupun learning metodologi improvement. Jadi hanya hard skill untuk menyelesaikan masalahnya, tapi communication skill dan negotiating sama stakeholdernya itu kurang ditekankan. Mungkin itu Pak Fendi. Toolsnya namanya apa, Mas Agus? Jadi di change and dalam satu bab di change and innovation itu adalah understanding stakeholders and communication. Jadi membuat matrik dia itu tipikalnya seperti apa, dia punya pengaruh seberapa besar. Jadi dibikin kita kayak membuat harus memetakan. Iya, mapping ya berarti ya. Iya, memetakan siapa stakeholder dari semua improvement yang terkait, dan apa atasan kita atau mungkin departemen terkait atau mungkin tim kita juga backgroundnya seperti apa, dia sifatnya itu amiable, apa yang kalau DISC benar-benar di mapping DISC-nya itu Pak. Jadi kayak lebih ke benar-benar understanding stakeholder. Jadi kalau ada buku, saya masih punya bukunya Pak, asli tapi Pak. Jadi bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan raci ya, bukan raci, dan ini bukan jabatan, tapi ini lebih ke person ya, person yang terlibat itu kita mapping gitu kan ya. Betul. Dan itu salah satu yang harus dijalankan saat menjalankan change and innovation. Jadi sebenarnya training totalnya itu manajer esensial, tapi di dalamnya itu ada bab tentang change and innovation dan ada subbabnya tentang understanding stakeholder and communication. Gitu. Nah, ini lebih ke psikologi ya, psikologi improvement berarti ya. Maksudnya kita ngimprove, ada tekniknya secara ya psikologi ke orang-orang gitu kan ya. Iya, plus juga menarik. Plus juga jadi pada saat melakukan suatu perubahan itu feature-nya harus kita jelaskan, benefit-nya buat dia apa dari sisi dia, terus bagaimana benefit itu benar-benar bisa terukur dari view-nya si stakeholder tersebut gitu Pak. Jadi lebih ke mempengaruhi orang untuk bisa support ke innovation tersebut. Gitu sih. Ya memang rada kurang terukur, tapi sangat membantu pada saat kita tahu bahwa berkomunikasi itu penting, karena semua orang harus jadi sales itu tadi Pak. Ya betul. Makanya, dan sales selalu salah gitu. Sales selalu salah. Makanya harus ada bagaimana mendekati sales supaya dia melihat perubahan ini berguna. Karena benar kok, saya berkecimpung di supply chain itu mungkin separuh dari masalah supply chain itu ada di sales dan marketing, ada di sisi komersial. Ya, nah mendengar dari Mas Agus ini bahwa kita memetakan bagaimana psikologinya, bagaimana background di ASC-nya counterpart kita, ya itu pasti sangat-sangat ini deh, karena secara nggak sadar dulu saya lakukan, karena kan saya ex di sales, saya pindah ke supply chain, saya lihat banyak hal yang bisa di ini. Sebenarnya saya secara nggak langsung saya memetakan siapa sih orang-orang yang saya harus deketin, sales director. Gimana nih ininya, ya kan? Betul. Pengaruhnya sampai mana nih? Saya mesti deketin siapa dulu untuk mencapai ke beliau misalnya. Nah, ini ya yang dipelajarin tuh ini ya, berarti ya ilmu-ilmunya di sini. Oke, menarik, dan menarik. mengemas informasinya harus seperti apa ke orang yang detail bagaimana, ke orang yang supel bagaimana, ke orang yang sangat teknikal bagaimana gitu Pak. Nah, cakep nih buat podcast berikutnya. Mungkin dong, Pak Agus, itu mirip-mirip kayak ini ya Pak Agus ya? 4DX ya? Bener nggak sih? Enggak, beda. Enggak paham apa 4DX Pak. 4 Discipline Execution.
Hmm, Maksud SMP-nya. Iya, hmm, itu kayaknya iya. mirip kayak, tapi itu kalau yang dari Pak Agus kayaknya itu ya agak agak combine dari beberapa metode ya kayak 4DX plus sama tadi benar kata Pak Aji itu mirip dengan Raci. Jadi Gitu ya. Raci itu ya kan mirip ya. Maksudnya kita tahu bahwa kalau kita mau ke marketing, kira-kira yang responsibelnya siapa? Ya, cuman kan ini kayaknya Accountable-nya siapa? Terus one step. kemudian kita konsulnya siapa? Ini satu step lebih dalam lagi betul. nih. Jadi Kalau tapi Raci memang ini nggak, kan, sorry Pak iya Tam. Kalau benar. Raci kan ke jabatannya, ya kan. Tapi ini setelah lihat jabatannya, benar. orangnya siapa, personnya Orangnya. siapa, Betul. kemudian kepribadiannya seperti apa secara DISC gitu kan ya. Ya. Nah ini, Ya, ya, ya. ini real sih. Ya. Tapi Real. sebenarnya Raci itu sebenarnya juga nggak tergantung jabatan juga, Pak. Gitu. Raci itu memang bisa juga terkait dengan mau siapa, mau kita mau apa ya Approach ya. berhadapan dengan si Raci ini gitu. Iya. Iya. Gitu. Jadi nggak cuman sebatas bahwa oh yang responsibel itu memang harus jabatannya ini enggak gitu. Oke, kalau kita mau improvement ini, yang responsibelnya siapa gitu? Yang mau accountable-nya siapa? Enggak sampai ke jabatan gitu. Konsulnya siapa? Siapa yang konsul yang bisa mengkonsul apa namanya kita kalau ada masalah konsulnya ke siapa gitu. Accountable itu kalau misalkan kita apa ya? Authority untuk lebih ke decision-nya siapa gitu. Jadi enggak untuk sama selevel juga nggak apa-apa gitu. Iya. Kalau misalkan kita mau apa namanya ke marketing gitu, ke sales gitu, wah ini terkait inventory macet karena memang sales nggak ada promo gitu kan, atau nggak ada strategi yang lain gitu. Oke, yang responsible terhadap promotion siapa? Oh, si Anu, walaupun levelnya cuma supervisor. Oke, yang accountable-nya siapa? Yang take decision-nya siapa? Oke, baru atasannya dia. Oke, ya kita konsultannya dengan siapa? Oh, dengan orang-orang yang mengerti tentang marketing, sales, and inventory misalkan. Kita perlu inform nggak nih? Oke, informnya ke siapa? Ke atasan kita masing-masing. Jadi kita bisa petakan itu tidak tergantung dengan jabatan. Sebenarnya Raci itu yang kadang-kadang keliru Pak Aceh gitu. Raci memang kalau memang dalam suatu project gitu ya, project yang memang benar besar, oh itu benar gitu. Saya sangat setuju gitu. Tapi kalau suatu yang memang kita mau tempur sama siapa nih? Itu Raci itu jadi satu pemetaan juga. Plus di dalamnya yes, ada DISC. Gitu, kita tahu nih, oh orang ini dominan banget nih. Orang dominan itu taunya speed. Berarti speed itu bisa diredam karena kalau kita kasih data. Yang tempur berarti harus dengan orang compliance. Kasih data supaya buat ngerem dikit. Kan gitu, misalkan. Iya, betul banget. Gitu. Orang compliance ini ternyata ini main data. Oke, bagaimana supaya data ini bisa diulik dikit? Oke, kita tarung dengan orang yang influence. Itu. Ini strateginya makanya untuk ini berhadapan seperti itu. Benar-benar luar ini biasa. udah strategi gitu kan ya, strategi. Yes, strategi. Betul. Saya sangat agree. Ini memang combine banget. Itu ilmunya bagus tuh Pak Awak. Itu Pak Agus. Kombinasi antara Raci, 4DX sama ya psikologis. Dapat semua itu. Keren. Ya. Soft skill itu. Tapi mantap. Sharing ini menarik juga sih. Sharing aja adalah saya nemu di beberapa case, misalkan contoh ada direktur gitu ya. Sebenarnya semua authority, semua accountable itu direktur untuk memutuskan. Tapi kalau kita tahu direktur itu mesti tahu psikologi tadi yang Pak Awal bilang itu benar, kita harus psikologinya dia itu kalau misalkan mau memutuskan dia selalu konsul ke siapa gitu. Nah, ada beberapa case yang dia konsul itu bukan jabatan yang sama, makanya yang lebih bawah gitu. Jadi kita deketin dulu nih, misalkan manajer salesnya yang selalu jadi orang yang dia konsul, kita deketin dulu salesnya gitu, kita baikin dulu, kita apa dulu, nanti udah kita kasih tahu gini, kalau dia setuju, baru kita ngomong ke direkturnya, langsung goal gitu kan. Tapi kalau kita enggak langsung ke direkturnya, bubar gitu kan, karena kita harus tahu psikologinya ya. Ada beberapa case ownernya tuh nggak pernah mau dengar dari kita, dia selalu konsul ke satu orang yang cuman saya pernah ketemu yang cuman GA manager gitu, tapi selalu didengerin gitu. Ya kita deketin dulu si GA manager ini, kita ajak apa dulu, ngobrol dulu, pura-pura aja bicara personal dia apa, terus kita masukin masalah kita apa, kira-kira bisa bantu gak ini,
Nah, pas kita ngomong ke owner bilang, oh ya saya udah dengar dari si A nih. Ya udah, oke, jalan aja. Just like 1 minute done gitu. Jadi emang psikologi itu penting sih. Ya betul, betul sekali. Pertanyaannya. Ya, lanjut ya. Tadi udah banyak nih yang ngobrol mungkin suku dan yang berpengalaman luar biasa ya tadi sharingnya. Nah, saya sendiri nih sebagai mungkin atau ada teman lah atau yang lain sebagai fresh graduate ataupun staff baru, misalkan nih kita hal apa sih yang perlu kita persiapkan untuk mengenai supply chain improvement sendiri? Tadi juga dari Pak Tama kan saya ada ini ya nangkep mau berubah ataupun punah, ada juga tadi pilihan ataupun pindah. Nah, kita sendiri nih biasanya bingung nih sebagai fresh graduate kan, staff baru, kemudian kita masuk di suatu perusahaan, kemudian kita mau improvement nih, supply chain improvement, mau improve ketika dari manajemennya tidak support ataupun memang perusahaannya belum support, kemudian kita kan sebagai fresh graduate, nah kita sendiri biasanya ada ketakutan untuk resign karena pengalaman nih kita belum ada gitu. Apa yang kita bisa kasih untuk perusahaan yang perusahaan baru lah atau perusahaan lain yang kita mau masuk di perusahaan yang ini kita mau keluar gitu. Sedangkan ketika kita mau keluar, kita kan juga nggak mau dicap sebagai kutu loncat. Juga kita tidak bisa untuk misalkan kita mau resign, mau pindah perusahaan lain, kita kan nggak bisa juga pakai alasan dengan menjelek-jelekan perusahaan yang lama gitu. Nah, kita sebagai fresh graduate tuh bingung gitu harus gimana gitu. Mungkin ada nggak nih saran-saran dari bapak-bapak atau yang lain di sini, mungkin dari Pak Fendi, gimana nih tanggapannya? Kalau saya ya, mungkin pengalaman aja ya. Bisa sama, bisa beda, tapi pengalaman saya sih memang ya yang tadi saya sempat bilang, tidak semua perusahaan itu pada saat kita masuk mau improvement dan itu ada wadah atau mungkin manajemen mau terima. Nah, kalau memang case-nya yang strategik gitu, kayak misalnya tadi yang Pak Beb bilang ya, ya itu beresiko ke strategik, kemudian tidak dibolehkan lanjutkan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang juga sebenarnya alasannya simple sih, alasannya simple. Misalnya ternyata, oh ya karena IT merasa ada hal yang apa merugikan dan sebagainya. Kalau saya sih saran tetap dicari tahu dulu yang orang yang kontra itu, yang tidak menyetujui siapa. Apakah itu level yang memang kita bisa pengaruhi. Dan biasanya yang saya alami banyak tidak bisa dipengaruhi dengan formal. Jadi pengaruhi dengan cara informal. Kemudian saya beberapa case juga kemudian melakukan perubahan itu dari jalur yang berbeda, tidak jalur formal. Jadi kita deketin seseorang yang bisa membantu kita rubah dulu dikit gitu. Itu yang saya pernah lakukan. Dan pada saat kemudian udah sedikit berubah dan ada impact, biasanya ada orang yang kadang-kadang notice gitu loh. Kita kasih tahu lagi orang itu. Jadi ngajak gitu loh. Ibaratnya ngajak nyemplung lah gitu. Dan ada beberapa case berhasil, ya walaupun nggak semuanya berhasil ya. Tapi pada saat kita kalau memang benar-benar itu semua cara nggak bisa, saya sih kalau pindah perusahaan itu saya beberapa case saya tidak langsung bilang, oh saya bisa begini, bisa begitu, enggak. Tapi saya kadang-kadang cerita, saya pernah mengajukan seperti ini, tapi manajemen belum menyetujui. Jadi kita jelasin aja apa usulan kita. Jadi tidak juga harus yang tereksekusi gitu loh. Kadang-kadang perusahaan baru yang dengar itu juga dia merasa cukup kok, dan dia tahu perusahaan yang tempat kita bekerja itu memang tidak mau berterima, tapi itu bagus gitu. Kemudian malah di hire gitu ya, itu is okay sih. Itu sih saran saya. Oke, terima kasih Pak. Berarti mungkin sebagai fresh graduate kita jangan gegabah dulu gitu ya. Misalkan kayak, oh ini saya mau improve ini nih tapi nggak dianggap dan lain-lain. Kemudian oh berarti perusahaan yang ini
nggak bagus nih, nggak tepat buat saya, berarti harusnya memang diselidiki dulu seperti apa dan bagaimana. Dan juga mungkin di perusahaan lain juga kadang nggak tanya kenapa keluar dari sana, alasannya bagaimana, tapi mungkin dari kita sendiri sebagai seorang fresh graduate bisa menjelaskan kita mau improve seperti apa atau ide-ide seperti apa yang kita mau terapkan di perusahaan sebelumnya, tapi memang tidak ada support begitu ya Pak ya. Ya mungkin dari rekan-rekan ada tambahan lagi sebelum kita tutup webinar podcast pada malam hari ini. Mungkin untuk penutup ya malam ini kita serahkan ke Pak Yudi ya. Ya. Karena Pak Yudi dari tadi sakit gusi ini ya kan. Nah, kita biar bagaimana kesimpulan ini kesimpulan. Gimana kesimpulannya? Lalu pokoknya datang belakangan. Feeling saya harus begitu, memang begitu feeling saya nih. Kayaknya Pak Yudi nih closing statement Pak Yudi aja ya kan. Silakan Pak Yudi. Monggo. Oke. Ya untuk improvement intinya cari tahu dulu ya, cari tahu siapa-siapa yang punya peran dan punya wewenang yang bisa menggolkan improvement yang akan kita jalankan ya. Jadi pendekatan secara psikologis lah ya, istilahnya gitu ya. Tanpa itu akan susah, seperti info Pak Fendi tadi ya, walaupun saya datang telat akan susah karena memang selalu akan ada pro dan kontra ya. Ya kalau pro udah nggak perlu terlalu kita kejar karena orangnya pasti akan support. Yang kontranya ya memang harus didekati agar kita bisa membujuk yang bersangkutan untuk bisa ikut dan menyetujui program improvement yang akan kita lakukan ya. Kurang lebih seperti itu. Sorry ya, karena datangnya telat, segitu aja. Senang banget. Luar biasa. Luar biasa malam hari ini. Interaktif banget. Luar biasa. Keren. Oke, mungkin podcast ya Pak ya, ngobrol santai. Ya. Oke, Lala silakan ditutup. Oke, ya terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir pada podcast malam hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Fendi yang sudah sharing banyak pengalamannya di sini, sehingga rekan-rekan di sini juga banyak dapat ilmu yang bermanfaat dan juga kita bisa saling sharing dengan yang di perusahaan-perusahaan lain, pengalaman-pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Jangan lupa untuk tetap aktif dan hadir selalu di acara podcast kami, Podcast Jatayu, dan juga nantikan acara webinar kami untuk selanjutnya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Aji, kita sudah menyiapkan beberapa agenda untuk ke depannya. Dan sampai bertemu untuk yang sudah mendaftar Get Training di Hotel 88 Bekasi tanggal 6 Agustus. Ya. Saya akhiri untuk podcast pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Semuanya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Fendi. Pak Tamam, Mantap. Ya, semuanya.